Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di dalam channel saya TJ. Kali ini saya akan unboxing satu barang yang baru saja datang. Kebetulan saya belinya di blibli.com, dapat diskon juga dan dapat diskon ongkos kirim sebanyak 50.000. Lumayan. Barang ini adalah PS4 dengan bundle kaset. Untuk lebih cepatnya, mari kita segera unboxing barang tersebut. Untuk beli secara online, tetap kami sarankan supaya bapak ibu atau mas-mas, adik-adik, kakak-kakak sekalian belilah di toko online yang terpercaya. Salah satunya adalah di blibli.com. Saya juga sering beli elektronik di Tokopedia. Alhamdulillah bisa terhindar dari yang namanya penipuan dan barang-barang terkirim dengan kondisi bagus sekali. Seperti contohnya ini, saya beli di blibli.com, dapat bungkus wrap kardus, juga ada bungkus wrap tambahan seperti ini. Untuk saat ini termasuk barang yang wow. Sambil menunggu PS5 yang mau datang, jadi PS4 harganya sekarang sudah turun. Ini adalah PS4 Slim dengan bundle. Kita dapat 3 game di dalamnya, yaitu The Last of Us, terus God of War yang terbaru, dan Horizon. Di sini sudah ada stiker produk resmi Indonesia. Jadi ini adalah garansi resmi dari Sony. Terbukti. Jadi sebelum Anda beli barang, pastikan dulu di deskripsinya barangnya itu original atau bukan original. Dan ini sudah HDR, dan ini termasuk yang ada internal memorinya sampai 1 TB. Lumayan dengan 3 disk. Dan ini juga masih tersegel. Kita buka segelnya. Agak berdebar juga ini. Ini barang lumayan bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Segel dibuka. Kita singkirkan dulu, sedikit rapi. Kita keluarkan barangnya. Lumayan berat. Nah, ini saudara-saudara, bungkusnya yang kedua. Ini bungkus pertama, ini bungkus kedua, ada tulisnya HDR 1 TB PS4 original Sony. Mari kita lihat isinya apa saja. Yang pertama yang keluar dari box adalah kabel power. Kabel power masih menggunakan 3 colokan. Kita sudah siapkan. Ini kemudian kabel untuk ke sticknya. Ini ada USB. Kabel USB ini yang dari PS-nya, yang ini ke sticknya. Kemudian ini ada kabel kabel power. Kemudian kita keluarkan yang berikutnya adalah stick original Sony. Stick original Sony, bentuknya seperti ini. Sangat nyaman sekali digenggam. Mantap. Kemudian ini ada kabel HDMI. Jadi kabel di PS4 sudah menggunakan kabel HDMI, jadi menggunakan TV yang sudah support dengan HDMI, bukan yang AVG. Kemudian kita ternyata juga dapat headset. Jadi jika kita mau main kaset PS dengan tidak mengganggu lingkungan sekitar, maka kita menggunakan headset. Nanti dihubungkan pada sticknya, di sini ada lubangnya. Dan yang terakhir adalah
tentu saja barang utamanya berupa PS-nya itu sendiri. Jeng-jeng, inilah saudara-saudara yang disebut sebagai PS4 Slim. Kebetulan yang 1 TB. Di sini kita lihat ada slot USB depan 2, di sini ada slot power, dan di sini slot eject untuk kaset, dan di sini ada lubang untuk memasukkan kasetnya. Kemudian di belakang kita lihat di sini ada lubang untuk colokan kabel listrik, kemudian colokan untuk HDMI, dan untuk colokan LAN kalau misalnya kita mau langsung internet menggunakan kabel. Dan 1 untuk aux. Jadi di dalam boxnya ini seperti tadi saya sebutkan bahwa ini adalah resmi, maka kita dapat kartu garansi resmi dari Sony, kartu garansi. Kemudian ini adalah user guide. User guide dalam bahasa Indonesia, petunjuk keselamatan. Petunjuk keselamatan, cara-cara menggunakannya. Kemudian ini ada 1 brosur. Ini petunjuk untuk kalau misalnya ada kerusakan pada produk yang kita beli, maka ini adalah tata caranya untuk mengklaim garansinya itu bagaimana. Ya, ini yang user guide cepat ya, sama seperti ini. Ini panduan memulai cepat, fast user guide. Ini ada petunjuk keselamatan. Kemudian saya masih dapat ini seperti amplop dengan alamat Sony. Jadi kalau misalnya kita mau klaim pakai menggunakan ini. Oke, itu untuk membuka barangnya. Sekarang kita coba tahap berikutnya, yaitu mulai menghidupkan dan menghubungkan PS kita ke TV. Dan ternyata seperti tadi saya lupa belum mengeluarkan, kita dapat bonus kaset. Kaset di sini adalah God of War, Horizon, dan The Last of Us. To be sold as a bundle. Tulisannya to be sold as a bundle. Dan di sini tulisannya official product. Kemudian kita dapat quick start guide yang versi bahasa Inggris dan safety guide versi bahasa Inggris. Mantap. Apalagi ini kita dapat Fortnite voucher code. Sudah, sepertinya itu aja. Jadi bapak ibu, mas adik-adik, kakak-kakak sekalian, ini adalah yang kita dapatkan di dalam box PS4 Slim 1 TB. Terima kasih. Baiklah, kemudian sekarang kita coba menghubungkan atau menghidupkan PS4 Slim kita untuk yang pertama kalinya. Kita siapkan dulu ini kabel powernya. Kabel power ada 2 macam. Ada yang colokan 3 seperti ini. Kita sudah ada ini, masukkan aja. Tapi kita juga bisa pakai yang tipe 2 colokan, karena listrik di Indonesia umumnya adalah 2 colokan, sehingga kita yang pakai ini aja. Itu buat persediaan. Ini kabel powernya, hubungan ke listrik, ini ke listrik, dan ini ke belakang PS4 nya. Di sini kita lihat, di sini ada 2 lubang dan di sini ada 2 lubang. Kita harus masukkan. Ini boleh bola-balik ya, tidak harus mana yang sebelah atas mana yang sebelah bawah, masukkan aja. Dan harus kita pastikan masuknya sampai mentok ke dalam. Ini 1 sudah. Kemudian yang kedua adalah ini kabel untuk HDMI. Ini yang menghubungkan antara PS kita dengan TV, televisi. Di sini jadi di kabel HDMI ini itu sudah ada untuk gambar dan suaranya. Jadi tidak perlu kabel terpisah. Tidak seperti kabel-kabel zaman dahulu atau misalnya di PS2, kabel-kabelnya masih pakai VGA dan ada port sendiri untuk audio dan video. Sedangkan untuk HDMI sudah jadi satu. Mari kita lihat di belakang. Kabel HDMI itu ada seperti ini ya. Seperti ini bentuknya, HDMI itu seperti ini. Jadi kita pastikan bagian mana yang pas untuk PS4 kita.
ambil aja salah satu. Dan kita lihat di sini sesuai di bentuknya, maka yang lebih panjang ini, permukaannya lebih luas, itu ada di sebelah atas. Jadi seperti ini masukkannya, masukkan aja sampai mentok. Itu untuk kabel-kabel yang di belakang. Kemudian kita juga siapkan dulu aja. Ini adalah kabel untuk dihubungkan dengan stick PS yang pertama kali. Ini fungsinya juga untuk mencharger stick, karena ini sifatnya tidak menggunakan kabel wireless, tidak seperti PS misalnya seperti PS2. Memasukkannya seperti ini, sama seperti tadi di HDMI. Kita pastikan dulu bentuknya. Kalau di sini dilihat, maka yang permukaannya lebih luas atau yang lebih besar ini ada di sebelah atas. Kita masukkan sampai yakin masuk. Kemudian kita masukkan ini di salah satu lubang USB yang ada di depan. Sebelah sini kan ke depan. Kita masukkan aja dan kita pastikan, kita lihat juga ini mana yang ada di atas, mana yang ada di bawah. Dan karena ini hitamnya ada di atas, maka ini kita taruh yang ada putih-putihnya ini ada di bawah. Oke, sudah masuk. Kemudian ini kita masukkan kabel HDMI kita di televisi. Kita masukkan di bagian belakang. Kita lihat di sini ini ada lubang untuk HDMI. Kita lihat permukaannya, kita pastikan sama dengan ini. Jadi masukkannya arahnya seperti ini, karena tidak bisa terbalik, harus satu arah. Masukkan sampai mentok. Oke, sudah terhubung. Kemudian yang terakhir adalah menghubungkan kabel listrik ke sumber listrik. Sekarang TV sudah terhubung dengan PS dan PS sudah terhubung dengan listrik. Kemudian kita coba hidupkan. Untuk pertama kali kita tekan tombol power di sini yang sebelah kiri. Kita lihat di sini berwarna biru. TV coba kita hidupkan. Untuk mencari sumber dari PS tadi masuk ke HDMI, maka kita cari source yang HDMI. Ya. Nah, sekarang PS sudah terhubung dengan televisi. Kita lihat tampilannya. Untuk pertama kali PS4. Di situ disebutkan bahwa kita harus menghubungkan stick PS pada PS4-nya dan menekan tombol PS di stick. Kita tekan. Nah, milih bahasa. Kita pakai bahasa apa ini? Pakai bahasa apa kita? Kita pakai bahasa Indonesia, saudara-saudara, karena kita ada di negara Indonesia. Tekan aja sesuai dengan instruksi, disuruh tekan untuk lingkaran. Kita masuk dengan mencet tombol lingkaran. Kemudian disuruh menyiapkan koneksi internet. Oke, kita masuk aja. Berikutnya, kemudian PS akan mencari sumber internet di sekitarnya. Kita gunakan WiFi, kebetulan WiFi tadi sudah dihidupkan. Ini kita coba cari. Kita coba cari sinyal WiFi-nya menggunakan tombol segitiga.
Itu muncul WiFi dari HP. Kita kita pencet tombol lingkaran untuk masuk. Kemudian kita masukkan passwordnya. Passwordnya adalah sambil menunggu, karena memang PS4 ini adalah PS yang memainkan game-game online juga, jadi menggunakan jaringan WiFi. Ini kemudian kita disuruh masukkan kamera karena kita masih belum ada, kita lewati aja. Setting zona di Indonesia adalah +7 Bangkok Jakarta. Kita atur waktu kita sekarang ada di ini ya, jamnya sudah ini 42. Oke, masuk. Mulai. Untuk tampilan pertama adalah kita harus membuat akun. Anggap aja kita sebagai pengguna pertama, kita pencet lingkaran untuk masuk. Oke. Dari sini kita bisa banyak sekali yang bisa kita gunakan. Kita pakai di sini ada application PS Store. Apa yang baru di sini ada Playroom-nya, ada galeri juga, bisa browsing internet dan perpustakaan. Kita coba memainkan salah satu game. Game yang kita coba adalah Marvel Spider-Man. Kita buka. Biasakan untuk membeli barang yang original. Kita buka seperti ini. Untuk mengeluarkan kaset jangan lupa pencet tengahnya. Jangan dipaksakan untuk keluar. Setelah kita pencet tengahnya baru bisa diambil. Kita lihat di sini ada lubang untuk memasukkan, jangan dipaksakan. Ngikutin aja, kalau sudah ketarik lepas saja. Maka dia akan masuk. Nah, otomatis PS akan membaca bahwa di dalam PS sudah masuk kaset Marvel Spider-Man. Coba kita masuk sebagai pengguna 1, kita pencet tombol lingkaran. Baik, kita kembali lagi. Seperti tadi kaset sudah dimasukkan untuk pertama kali, tapi ternyata memang butuh loading, sehingga kita coba fitur-fitur lain. Untuk stick PS4 memang ini adalah wireless, tidak pakai kabel, dan kebanyakan memang berwarna hitam. Untuk di paketannya tadi kita cuma dapat satu. Kebetulan saya sudah beli satu lagi fake yang juga original, dan karena dua-duanya berwarna hitam, maka stick satunya saya beri silikon berwarna hijau. Jadi untuk PS 4 player 1 dan player 2 benar-benar tergantung pada sticknya. Jadi jika kita menggunakan stick baru, maka itu adalah player 2, kecuali di setting. Misalnya kita coba pencet ini stick yang kedua. Apa yang terjadi jika kita pencet tombol PS di sini? Maka kita lihat tampilan bahwa di situ sudah ada pengguna satu yang masuk, yang tadi kita pakai stick yang pertama kali yang berwarna hitam. Jika kita mau menggunakan stick yang kedua, maka kita menggunakan pengguna baru. Masuk.
Nah, di sini setting untuk pengguna, dan dari dua stick ini kita akan tahu mana pengguna pertama dan pengguna kedua, sehingga untuk memudahkan kita, saya menggunakan stiker silikon yang warnanya berbeda, sehingga kita tahu bahwa yang hitam adalah pengguna pertama, yang hijau adalah pengguna kedua. Lalu bagaimana jika kita ingin mematikan PS4? Yang kita lakukan adalah kita tekan tombol PS lama, tombol PS secara lama, kemudian kita pilih ke daya, kita klik kanan, lalu kita pencet tombol yang matikan PS4. Begitu cara mematikannya. Kita lihat di sini tadi bahwa sudah terloading kasetnya. Kita coba masuk. Selalu pencet 0 untuk masuk. Tombol start. Kita pilih yang mudah aja. Begitulah untuk masuk dalam game. Coba kita keluar, kita pencet tombol di sini. Ini adalah tombol option. Kita pilih quick. Jika kita keluar dari game, kita pencet aja di tombol PS2. Kita bisa milih mana, kita bisa milih tutup aplikasi, kita masuk lagi ke dalam gamenya, atau kita langsung mematikan PS4. Kita coba matikan PS4. Akan keluar informasi seperti ini, dan tombol di sini akan berkedip. Nah, tombol sudah mati, maka PS sudah aman untuk
dimatikan. Jadi sekian unboxing dan coba game untuk pertama kali di PS4. Semoga kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, kakak-kakak dan nenek menikmatinya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya supaya bisa menikmati video-video berikutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.